Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ustaz yang kami hormati, kami muliakan, dan kami yang selalu dirahmati Allah insyaallah. Alhamdulillah kita ketemu lagi Ustaz Alhamdulillah. di jalur yang berbeda. Ya. Hari ini kita teman-teman ini teman-teman dari SMA 3 dan SMP 3 ya Mas Henry ya. Ya. Jadi teman-teman Malang, SMA Malang. Tapi banyak juga dari yang lain yang ikut bergabung. Seperti biasa kalau Ustadz Doni dimanapun selalu banyak yang mengikuti Ustadz. Insya Allah pagi ini juga banyak yang mengikuti. Pagi ini Ustadz nih yang ke-6 Ustadz udah memberikan sini Ustadz. Jadi pertama itu bulan Desember 2020. Kemudian puasa tahun lalu 1 tahun yang lalu ya Mas. Iya. Jadi puasa yang lalu itu 4 kali berturut-turut selama bulan Ramadan. Waktu itu Ramadan bukan bulan puasa ya Ustaz ya. Iya. 4 kali. Nah sekarang yang ke-6 ya. Nah, insya Allah Ustadz pagi ini akan menyampaikan dengan tema gagal paham akan makna Ramadan. Nah nanti ini ada dua sesi. Jadi Kamis ini dan insya Allah Kamis depan kembali akan. Terima kasih Pak Rodian, terima kasih Bu Mufidah yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi beserta dengan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa ya setelah tahun lalu juga di bulan Ramadan, tadi sudah dijelaskan Pak Rodian. Alhamdulillah bulan Ramadan kali ini Allah masih memberikan umur panjang bagi kita. Semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan, telah tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya langsung akan memulai dengan share screen ya di layar Bapak Ibu. Ini tema kita, gagal paham tentang makna sesungguhnya dari Ramadan. Saya mohon izin bercerita dulu sedikit ini. Pada bulan Februari tahun 2005, saya waktu itu karena putra Aceh ya kan Desember 2004 itu Aceh tsunami gitu ya, karena putra Aceh maka saya berkesempatan untuk menjelaskan ya situasi di Aceh kepada komunitas Muslim di Melbourne ya, di Australia, Melbourne, Sydney dan Canberra. Nah kemudian yang menarik
di Melbourne University, di Universitas di Melbourne, kami diminta untuk untuk memberikan ceramah lah gitu, memberikan ceramah. Dan menariknya temanya adalah tentang perlu atau tidaknya agama dalam kehidupan sosial sehari-hari. Gitu. Perlu nggak agama itu? Jadi pembicaranya ada 5 ketika itu. Kami bertiga dari Indonesia, kemudian ada 2 orang yang dari dari Melbourne ya, dari Australia. Nah, yang lain bicara tentang ini itu. Nah, ketika giliran saya kemudian membacakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya bilang ke hadapan hadirin bahwa yang mau saya bacakan ini adalah ayat terpanjang kitab suci kami. Jadi kitab suci kami itu, ayat terpanjangnya bicara tentang akuntansi, saya bilang. Nah, terus kemudian saya bacakan ayatnya, Quran surat kedua, ayat 282 itu. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa liyaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilahu wa falyumlil waliyyu bil adl, dan seterusnya. 1 halaman penuh kalau kita pakai Rasm yang Utsmani itu 1 halaman penuh. Nah, jadi saya sampaikan bahwa saya nggak ngerti gimana caranya memisahkan agama dari kehidupan sosial. Karena ayat terpanjang di kitab suci kami, di Al-Quran itu tentang pencatatan keuangan. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi dengan jangka waktu tertentu, maka tulislah. Yang menarik sekali kalimat faktubuh itu, tulislah itu. Karena apa? Karena Rasulullah dan para sahabat kan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya kan? Surat ke-62, surat Al-Jumu'ah itu ya. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah kaum yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tahu-tahu pada sekitar tahun ke-7 atau ke-8 Hijrah di Madinah, artinya 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah, ada turun perintah ini. Jika kalian melakukan transaksi dengan jangka waktu tertentu, tulislah. Faktubuh. Tidak cukup diingat saja. Kan orang Arab itu ummi itu bukan berarti bodoh ya, tapi mereka memang kebiasaannya adalah menghafal, apapun dihafal. Ya, jadi orang yang nulis itu malah dianggap ketika itu ya, dianggap rendah gitu, karena harus pakai tulis. Kalau orang Arab dulu dihafal saja. Nah, khusus untuk transaksi keuangan nggak boleh dihafal, harus ditulis, Bapak Ibu. Ditulis. Wah, itu filosofinya luar biasa. Bagaimana kalau soal transaksi keuangan, kalau pakai hafal saja, nanti tendensinya bisa berbeda-beda kan itu. Umpamanya saya pinjam uang sama Pak Rodian, umpamanya. Pinjam uang 10 juta gitu. Janjinya 6 bulan. Nanti udah 6 bulan Pak Rodian mana 10 jutanya. Terus karena nggak ditulis, saya bilang gini, loh, bukannya dulu 7 bulan pinjamnya, padahal dulu 6 bulan gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya dua belah pihak ini wafat, salah satu atau kedua-duanya wafat. Saya wafat misalkan, yang pinjam uang. Nah, kalau nggak ditulis, nggak tahu ahli waris saya bahwa saya punya utang 10 juta. Dan itu bisa mengakibatkan dampak yang luar biasa. Sebaliknya gitu juga, kalau misalkan yang meminjamkan wafat juga. Nah, intinya adalah harus ditulis. Harus ditulis. Transaksi keuangan itu harus ditulis, bukan diingat gitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang menarik Bapak Ibu begini, begitu saya memaparkan itu, ya, begitu saya memaparkan tentang ayat terpanjang Al-Quran itu, setelah saya selesai, kebetulan moderatornya orang Australia keturunan Indonesia ya. Jadi lahir di Australia, tapi keturunan Indonesia. Jadi dia bisa bahasa Indonesia dengan fasih. Nah, ketika itu kan bahasa Inggris saya agak terbata-bata. Gitu. Nah, terus pilihan kata yang saya pakai ketika itu adalah debt, ya, hutang. Ya, debt. Jadi ayat itu saya bilang bicara tentang hutang. Dan transaksi keuangan itu, waktu itu saya belum membahas itu.
Saya bilang itu utang, debt. Sebagaimana yang saya pelajari di pesantren-pesantren dulu, debt, utang piutang, dain ya. Dain itu diartikan utang piutang tuh kalau lah kalau hutang piutang Bapak Ibu ya. Kalau istilahnya hutang piutang itu kan istilahnya domestik sekali itu ya. Istilahnya istilah kecil gitu, rumah tangga. Yang namanya utang itu paling 5 juta, 10 juta gitu kan. 50 juta mungkin yang terbanyak gitu ya. Nah, si moderator ketika saya selesai menyampaikan itu dia bilang, oh itulah tadi pemaparan ya, tentang bagaimana, nah ini kalimat dia ya, kalimat dia kemudian menginspirasi ya bagi saya sampai hari ini. Dia bilang begini, itulah tadi penjelasan tentang Al-Quran, ayat terpanjang Al-Quran berbicara tentang financial transaction, kata dia begitu. Financial transaction, dia bilang begitu dalam bahasa Inggris ya. Financial transaction. Transaksi finansial. Transaksi finansial, gitu ya. Entah mengapa kata-kata itu terus menggema di dalam pikiran saya. Maksud saya gini, jauh bedanya antara utang dalam bahasa kita Indonesia dan transaksi keuangan. Kalau transaksi keuangan Bapak Ibu, wah ini skupnya bisa sampai kemana-mana. Bisa sampai perusahaan multinasional, transaksi keuangan juga. Bisa sampai ke bilateral, negara dengan negara, transaksi keuangan juga. Gitu ya. Jadi jumlahnya itu tidak lagi domestik, tidak lagi kecil. Gitu. Dan itulah yang saya rasakan dentumannya ketika itu. Saya belajar di pesantren, mempelajari ayat itu, mempelajari dain, menghafalkan ayat itu, tapi begitu diartikan dalam satu makna satu kata yang berbeda, saya baru merasakan, oh iya ya, di sini kan umum ayatnya itu. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi dengan jangka waktu tertentu, baik itu besar maupun kecil, tulis. Artinya transaksi keuangan. Nah, dari situlah kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berjanji, bukan berjanji, saya bertekad, ya, berarti Al-Quran yang saya persepsikan selama ini, jangan-jangan keliru. Ya. Jangan-jangan keliru. Jangan-jangan persepsi saya selama ini tuh mempersempit value-nya Al-Quran itu sendiri. Karena persepsi saya. Padahal dalam bahasa Arabnya kan transaksi keuangan itu, ya transaksi keuangan. Mau besar kecil silakan transaksi keuangan. Bapak Ibu. Ya. Nah, ternyata banyak memang betul-betul persepsi kita, persepsi saya selama ini tentang Al-Quran itu sangat kecil. Ya. Sangat bonsai, ya. Kerdil, kecil sekali. Padahal Al-Quran itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul-betul adalah petunjuk jalan bagi segala lini kehidupan ini. Ya, mau besar, kecil, apapun itu, dia ada dalam Al-Quran. Nah, sejak saat itu, Bapak Ibu, ini ayat terpanjangnya ini, 2282, ya. Kalau Rasul Utsmani itu pakai satu halaman dia itu. Tadi saya katakan faktubuh kalimatnya, maka tulislah nih ya, saya lingkari ayatnya itu, faktubuh. Tulislah. Kalau kalian nggak bisa tulis, waliyaktub bainakum katibun bil adl. Cari seorang penulis yang adil di antara kalian. Jadi kebayang waktu turunnya ayat ini, Rasulullah dan para sahabat sudah sepuh-sepuh gitu ya. Suruh belajar tulis. Wajib tulis. Ya, faktubuh. Faktubuh. Kalau nggak bisa tulis, cari yang bisa tulis untuk menuliskan transaksi keuangan itu. Ya, artinya kan besar kemungkinan penulis yang dicari itu bukan dari kalangan kaum muslimin ketika itu, karena kaum muslimin ketika itu tadi surat ke-62 ya, surat ke-62 ayat kedua itu wallazi ba'atsa fil ummiyin, ya, ummiyin. Rasulullah dan para sahabat itu ummi, ya, tidak bisa membaca dan menulis. Bukan tidak bisa karena bodoh ya, sekali lagi, tapi karena kebiasaan mereka adalah menghafal. Baik Bapak Ibu, jadi financial transaction, kata-kata moderator itu ya membuat saya itu kata-kata yang meledak buat saya ya. Jadi
menyadarkan saya bahwa Al-Quran itu selama ini saya pandang dengan kerdil, ya, dengan sebelah mata. Oke, sekarang kita ke Ramadannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih Ramadannya sekarang. Nah, demikian pula bulan Ramadan. Sudah sejak lama kita menamakan Ramadan itu dengan bulan puasa. Bahkan di iklan-iklan itu, ya, wah, bulan puasa kali ini, bulan puasa kali ini, gitu. Ya. Saya orang Aceh, ya, di Aceh kami menyebut Ramadan itu bulan puasa, artinya bulan puasa. Demikian pula istri saya dari Jawa Tengah juga menyebutnya poso. Ya. Dulu saya belajar di Ponorogo, ya, di Jawa Timur juga disebut dengan poso, ya, bulan puasa, gitu, ya, puasa. Memang tidak salah karena kita berpuasa di bulan ini, tapi ada hal yang berbeda di situ ketika namanya diganti, ya, ketika namanya menggunakan nama yang Allah berikan tentang Ramadan itu, ya, nama yang Allah berikan. Tadi kan dibacakan oleh Ibu Mufidah tadi, ya, 183 tentang puasa, 184 juga tentang berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian 185 itu tentang Ramadannya, Bapak Ibu. Ya, tentang Ramadannya, 185 itu. Coba kita buka ayatnya, ya. Saya tunjukkan ayatnya sebentar. Bentar. Ayatnya di mana, ya? Oh, di depan. Bentar. Saya sampaikan ayatnya. Mana dia? Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayatnya 185, ya, dari surat Al-Baqarah ini Allah sendiri yang menamakan, ya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau ada yang tanya Ramadan itu apa sih? Nah, itu, ya. Bulan apa sih Ramadan itu? Allah sendiri yang punya jawaban ini. Syahrul Ramadan allazi, yaitu bulan yang. Nah, jadi inilah definisinya. Ramadan itu apa sih? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini definisi, Bapak Ibu. Definisi ini. Ya, bahkan kalau kita perhatikan struktur ayatnya, ya, secara struktural, ya, dalam ayat ini Allah masih melanjutkan lagi bicara tentang Quran setelah allazi unzila fihil Quran. Ya, kalau misalkan gini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Titik. Nah, nanti faman syahida minkumus syahra falyasum, maka kalau kamu ada di bulan ini kamu wajib puasa. Kalau begitu mungkin tekanannya kurang kuat. Nah, gitu, ya, kurang kuat terhadap Al-Qur'annya. Nah, ini Allah lanjutkan lagi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Allazi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian kata berikutnya masih bicara tentang Al-Qur'an, yaitu hudan linnas wa bayyinatin, ini. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia semuanya. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan juga pembeda. Nah, baru setelah ada wakof, ini huruf jim kecil ini wakof, Bapak Ibu. Kalau bahasa kita koma atau titik, gitu, ya. Koma atau. Jadi dalam struktur kalimatnya, kalimat yang penting sudah disampaikan oleh Allah di sini tentang Ramadan di awal itu, yaitu bulan Al-Qur'an. Nah, baru kemudian titik atau koma. Wakof itu istilahnya, ya. Nah, koma, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka, nah, kalau kamu jumpa dengan bulan ini, kamu wajib berpuasa. Gitu, ya. Dari situ kita bisa memahami kenapa seorang itu wajib berpuasa kalau masuk bulan Ramadan.
Tidak ada lain karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Quran. Gitu. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kamu jumpa bulan ini kamu puasa ya. Kenapa saya puasa bulan ini? Itu pertanyaan ini. Loh, karena bulan ini bulan diturunkannya Quran, gitu. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Gitu. Unzila fil Quran. Maka itu dari ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Harusnya kita bisa mendapatkan maksudnya bahwa di dalam Ramadan itu nggak cuma puasa. Nggak cuma puasa. Tapi banyak yang lainnya dan puasanya itu harus kita pahami adalah sebab akibat. Jadi sebabnya adalah turun Al-Quran, akibatnya puasa gitu. Ya. Akibatnya puasa. Sehingga jangan sampai kita keliru nantinya, cuma puasanya saja, akibatnya saja, tapi kita tidak mengambil sebabnya, tidak mengambil sumbernya, yaitu Al-Qurannya itu. Dan itulah yang selama ini terjadi, setidaknya kepada saya. Walaupun saya belajar di pesantren dari kecil tuh, tapi setidaknya itu terjadi bahwa memang kita menamakan itu dengan bulan puasa. Nah, gitu ya. Jadi semacam, mohon maaf ya, festival kuliner gitu. Itu bagian juga, tapi bagian kecil dari Ramadan itu gitu. Ya. Bagian kita nikmati juga dan memang itu enak gitu ya. Kalau bulan Ramadan datang ya banyak banyak hal yang menjadi luar biasa. Contohnya biji salak gitu ya. Biji salak kalau di bulan lain keras. Tapi kalau di bulan Ramadan biji salaknya empuk, lembek gitu ya. Tapi bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu. Nah, jadi kita kembali lagi. Maka itu mana tadi? Nah, bulan puasa, bulan Al-Quran. Ada dua sisi itu ya, bulan puasa, bulan Al-Quran. Kalau dinamakan bulan puasa dia, ya, seperti yang mungkin selama ini kita namakan, ya, juga di media televisi kita, iklan-iklan itu, saya catat beberapa iklan itu, namakan, wah bulan puasa ini gimana, bulan puasa ini lah gitu ya. Nah, sehingga masuk nanti ke dalam alam bawah sadar kita, bulan puasa. Kalau dinamakan puasa ya, artinya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kan secara hukum puasa itu 3 itu ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tetapi kalau dinamakan bulan Al-Quran, Bapak Ibu, maka ini urusannya jadi berbeda. Ya, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran itu luar biasa karena kalimatnya memang untuk Al-Quran luar biasa. Nih surat Shad, surat 38, ayat ke-29. Kalimatnya, kitabun, ini adalah kitab, ya, kitabun, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau, anzalnahu ilaika, mubarakun, penuh keberkahan. Nah, mohon perhatian nih kalimatnya Bapak Ibu ya. Al-Quran itu penuh keberkahan, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya Al-Quran itu penuh keberkahan. Termasuk keberkahan Ramadan yang kita rasakan, itu karena keberkahan Al-Quran kan. Mubarakun, ya, mubarakun, dia alat, ya, alat membuka keberkahan. Syaratnya ada. Apa syaratnya? Nah, ini dia. Liyadab baru ayatih. Liyadab baru ini, lamnya ini Bapak Ibu, ini lam li ghoyah namanya. Ya. Tujuan. Tujuan. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, khitabnya kepada Rasulullah ya. Mubarakun, penuh keberkahan. Tujuannya untuk apa Quran itu? Liyadab baru, agar kalian mentadaburinya. Liyadab baru ayatihi, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Baru kemudian keberkahannya dapat. Yang kedua, waliyatazakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal yang kuat itu dapat mengambil pelajaran dan kemudian menyebarkannya. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu untuk ditadaburi memang. Loh, jadi bukan untuk dibaca, Ustaz. Membaca itu dalam rangka mentadaburi. Loh, jadi belajar tajwid untuk apa? Tajwid itu kita pelajari untuk bisa membacanya dengan benar, karena baca dengan benar, akhirnya kita bisa mentadaburinya. Gitu ya. Ujung-ujungnya itu begitu.
Jadi jangan terputus saja, oh untuk dibaca, baca gitu ya. Tapi tidak ditadaburi, keliru. Dan kita tidak dapat keberkahan yang maksimal di situ. Ya, baca tapi nggak ditadaburi. Karena turunnya itu memang untuk ditadaburi dia. Membaca itu dalam rangka mentadaburi. Gitu ya. Ujung-ujungnya untuk kita tadaburi, Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Nah, apa tadabur itu? Ya, apa tadabur itu? Ini kita buka. Yang pertama, Quran surat ke-4 ayat 82. Mohon dibacakan, Pak. Silakan yang dibacakan anunya saja, terjemahnya saja. Apa itu tadabur? Ada 2 kali disebut dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama itu Anisa ya Ustaz ya. Anisa, dan satu lagi nanti Quran surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-24. Baik. Yang Anisa dulu ya Ustaz ya. Ya silakan Pak. 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi yang pertama, kalimatnya afala yatadabbaruna al-Quran. Kata Allah, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Maksudnya manusia ya. Kenapa manusia itu nggak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, jadi Al-Qur'an itu ditadaburi untuk kita mendapatkan kekaguman akan Al-Qur'an, bahwa segini banyaknya ayat itu nggak ada yang bertentangan. Nah, itu ya. Tidak ada yang bertentangan. Nah, untuk itu kan kita mesti mentadaburi, mesti membuktikan. Ya, mesti membuktikan. Ayat ini bicara tentang ini di sebelah sini. Nanti di sebelah sana bicara tentang hal yang sama. Di sebelah sana bicara lagi tentang hal yang sama. Tapi tidak ada yang bertentangan. Padahal perjalanan turunnya Al-Quran itu lama. Dan kepada Rasulullah itu diturunkan dalam bentuk lisan, Bapak Ibu. Ya, verbal. Ya, Rasulullah dengarkan, Rasulullah sampaikan secara verbal. Yang jadi mushaf kan waktu zaman sudah sejaman Sayyidina Umar ke sini, ya, dimulai dari Sayyidina Umar kemudian dituntaskan pada zaman Sayyidina Utsman, ya, sampai ke sini. Dulu mah nggak ditulis, ya, dulu dalam bentuk verbal. Maka itu luar biasa di situ. Ketika kita mentadaburi itu kita menemukan, luar biasa Al-Qur'an ini ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, itulah sebetulnya PR kita di Ramadan tuh ya ini. Mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun memang untuk ditadaburi, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, surat 47, surat Muhammad, ayat 24. Silakan Pak, dibacakan. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci. Baik. Nah, ini menarik nih, yang 47 nih Bapak Ibu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu, kalau hati kita atau hati orang-orang di sekitar kita gitu ya, sulit untuk dibuka. Diomongin nggak bisa. Diberikan pelajaran nggak kena gitu ya. Pokoknya nggak bisa. Tertutup hatinya itu, terkunci hatinya. Maka obatnya adalah tadabbur Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah di hati mereka itu ada kunci yang menutup hatinya sehingga tidak bisa mentadaburi Al-Qur'an? Nah, sebaliknya, kalimat itu kalau kita balik, kalau mentadaburi Al-Qur'an, maka kita akan membuka hati. Ya, itu. Tadabbur Al-Quran itu akan membuka hati, akan mencerahkan, akan mengetahui, ini toh. Oh, saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Oh, hidup ini hanya sebentar, gitu ya. Oh, rupanya tujuan hidup adalah gitu ya. Oh, rupanya begini, rupanya begitu. Semua karena ditadaburi Al-Qurannya. Apa Ibu? Ditadaburi. Nah, itulah Ramadan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira Allah ngasih waktu, nah ini loh, sebulan nih waktunya untuk
bisa melakukan itu, tadabbur Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, membuka Al-Quran, bukan hanya membacanya saja, Bapak Ibu. Lah, sekarang begini, jadi kalau dia disebut bulan puasa, ya, artinya urusan itu adalah perut ke bawah, di kalimat saya ya, di kalimat saya perut ke bawah, karena urusannya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Tapi kalau disebut di Al-Quran, maka dia perut ke atas atau dada ke atas lah, ya kira-kira gitu. Jadi perut ke atas, kenapa? Karena puasa juga, tapi ke atas kita perut ke atas. Itulah bulan Al-Quran. Ya, dada, ya, jiwa kita, pemahaman kita, ya, itulah bulan Al-Quran. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa hal ini nih merubah, atau hal kita melihat Al-Quran ya, Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran dan tujuannya yaitu mentadaburi Al-Quran, ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena ini ada satu penelitian ya, di suku Bajau, satu penelitian, suku Bajau itu bisa menahan nafas sampai 13 menit di bawah air ya, di laut itu untuk mencari ikan. Nah, orang-orang di Amerika dan Eropa kagum dengan ini. Ya. Bisa tahan nafas sampai 13 menit. 13 menit itu lama banget. Ya, 13 menit bisa tahan nafas. Ya. Luar biasa. Dan awalnya orang berpikir, oh karena latihan ini. Karena keseringan nyelam gitu ya, ke laut itu. Maka itu kemudian datanglah seorang peneliti, ini, namanya Melissa Ilardo ya, dari Institute of Medicine and Health, University of Utah di Amerika. Dia meneliti secara fisiologis, secara fisik, diteliti orang Bajau ini. Kenapa ini? Kok mereka bisa begitu gitu ya? Ya, apa ini karena faktor latihan saja? Sampai bisa 13 menit itu. Itu luar biasa 13 menit. Apa Ibu? Sebenarnya ini menggegerkan dunia. Cuma kok beritanya nggak banyak. Ya, jadi diteliti, dianalisis, dan menariknya begini, hasil penelitiannya. Ternyata bukan cuma para kaum laki-lakinya saja jadi diteliti laki-laki, perempuan, diteliti semua. Anak-anak diteliti semua, bukan hanya laki-laki saja. Nah, menariknya, Bapak Ibu, di tubuh orang Bajau, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia orang dewasa maupun anak-anak, ditemukan perbedaan dengan tubuh manusia normal lainnya, yaitu adanya gen khusus ya, yang kemudian disebut dengan PDE10A. Gen khusus. Nah, artinya ini mematahkan asumsi awal bahwa yang bisa nyelam 13 menit. Jadi nyelam 13 menit itu bisa dilakukan oleh orang Bajau karena mereka memiliki gen PDE10A. Gen PDE10A itu membuat limpa mereka itu bekerja dengan lebih maksimal. Ya, tidak sama dengan orang-orang lain limpanya, sehingga kemudian bisa menjadikan nafas yang mereka simpan ya, walaupun sedikit itu bisa mereka pergunakan dengan dengan seksama, dengan baik gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi gen PDE10A ini ditemukan bukan hanya pada bapak-bapaknya yang notabene turun ke laut, gitu ya. Pada ibu-ibunya juga yang jarang turun ke laut, dan pada anak-anak kecil juga. Itu. Jadi luar biasa gen ini. Tentu saja ada pengaruh turun-temurun, ya. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa secara relatif, ini istilahnya linguistic relativity, itu berpengaruh sekali penyebutan atau definisi rumah bagi orang Bajau itu adalah di atas air. Yang namanya rumah itu di atas air. Nah, mereka pernah dikasih rumah di pantai, ya, di pinggir pantai, nggak mau, ditinggal rumahnya, dijual rumahnya, beli perahu, ya, tinggal di atas air, baik di atas air seperti ini rumahnya, ya, atau di atas perahu orang Bajau itu. Nah,
dari situlah kemudian badannya bersiap untuk menerima definisi yang dia sematkan terhadap rumah itu. Oh, karena rumah di atas air, maka mesti tubuhnya menyesuaikan. Nah, gitu. Linguistic relativity. Ini bukan penelitian pertama ya tentang ini. Ya, dulu tahun 30-an sudah dilakukan itu penelitian yang sama juga terhadap orang Eskimo. Itulah yang kemudian menjadi tonggak ya kepada penelitian linguistic relativity ini, yaitu dua orang yang namanya Edward Worth dan Benjamin Safir. Ya. Mereka meneliti orang Eskimo. Kenapa orang Eskimo bisa tinggal di suhu di bawah 15 sampai 20 derajat di bawah titik nol? Ya, minus 15, minus 20, Pak. Sanggup mereka tinggal di situ. Kenapa? Kan mereka manusia biasa juga sebenarnya. Sama kayak kita. Ya. Tapi kok manusia lain nggak bisa gitu ya. Nah, itu ya. Nih, luar biasa temperatur di bawah below freezing point. Di bawah poin beku. Ya. Selama 10 bulan sepanjang tahun itu di bawah titik nol. Cuma 2 bulan saja yang titik nol. Bukan di atas, bukan hangat, bukan, tapi tetap dingin juga gitu. Cuman titiknya lebih rendah gitu ya, nol. Nah, rupanya penelitian mereka yang sampai hari ini dikenal dengan istilah Sapir-Whorf hypothesis, masih dipakai sampai hari ini, yaitu linguistic relativity itu, menyebutkan bahwa orang-orang Eskimo itu memiliki nama-nama yang khusus yang mereka ciptakan untuk salju, untuk es. Nah, sehingga membuat tubuh mereka bersiap untuk menerima kenyataan bahwa mereka bersahabat dengan dengan salju, dengan es tadi itu, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Artikelnya nih yang diterbitkan ketika penelitian itu selesai. The world shaped by words. Nah, itu ya. Dunia ini, yang menurut Sapir dan Worf, dunia ini dibentuk oleh kata-kata. Oleh definisi yang kita sematkan terhadap kata-kata yang ada di sekitar kita. Ya. The world shaped by words. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi. Ini tadi Sapir Whorf ya sudah. Kita kembali lagi. Jadi Allah sendiri menamakan ini bulan Al-Quran dan Al-Quran itu untuk ditadaburi. Ya, di dalamnya betul kita berpuasa sebagai sebagian dari aktivitasnya. Tapi aktivitas utamanya sesungguhnya adalah mentadaburi Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, mentadaburi Al-Quran. Nah, jadi kalau gimana, ada pertanyaan gini misalkan, gimana Ustadz kalau membaca khatam Quran, gitu, membaca tanpa paham? Silakan baca tanpa paham itu. Tapi tujuan utamanya belum sampai, yaitu liyadab baru ayati, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Loh, tapi saya nggak bisa mentadaburi sendiri, orang nggak ngerti. Silakan. Maka itu ada guru, ada tempat di mana kita bisa mentadaburi. Seperti hari ini, pagi ini kita mentadaburi Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati. Sehingga terbuka maknanya apa, isinya apa. Gitu ya. Kalau membaca terjemahan apa cukup? Terjemahan nggak cukup, Bapak Ibu. Terjemahan nggak cukup. Ya. Banyak di dalam terjemahan itu yang tidak memenuhi ya, isinya gitu ya, isinya. Gitu. Terakhir saya tutup dengan ini. Coba kita buka. Ingin menunjukkan bagaimana terjemahan saja itu belum cukup. Mohon dibuka surat ke-55, Bapak. Mau dibacakan ya Pak Rodian terjemahnya. Surat 55 ayat keberapa? Ada 31 kali itu ya. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Silakan ambil yang satu saja, Pak. Apa artinya? Apa terjemahnya dalam Al-Qur'an? Surat Ar-Rahman, surat 55 yang sering kita dengar. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Itu artinya apa? Terjemahnya. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Jadi kamu ya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kamu. Nah, kalau baca terjemahnya, ya, ini keliru nih.
yang kamu dustakan seolah-olah satu orang ya. Kalau kamu itu kan satu orang. Padahal fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, ini kuma tulisannya begini. Kuma ini artinya dua, Pak. Dua. Nah, contoh, kita buka sekarang surah 58, Pak. Surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang pertama. Di situ juga ada kata-kata kuma. Ya. Coba mau dibacakan nanti artinya. Kalimatnya gini, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Kuma di situ diartikan apa? Coba. Ya, saya baca dari awal ya, Ustaz ya. Silakan, Pak. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan hanya kepada Allah, dan Allah mendengarkan percakapan antara kamu berdua. Nah, percakapan antara kamu berdua. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya, kuma, berdua. Ya, karena kuma itu memang artinya berdua gitu. Ya, kuma itu berdua. Lah, maksudnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu. Kan jadinya terjemahnya mestinya gini. Maka nikmat Tuhan kalian berdua, yang mana yang kalian berdua dustakan? Lah, mestinya gitu, Pak. Lah, karena sudah jelas bahwa ini berdua, akhirnya kan tertrigger nih pertanyaan di benak kita, siapa yang berdua itu? Ya, itu kan, siapa yang berdua itu? Yang berdua itu adalah jin dan manusia, Bapak Ibu. Jadi surat Ar-Rahman ini bicara banyak menjelaskan tentang bagaimana jin dan manusia. Mereka akan juga mendapatkan surganya khusus nanti gitu ya. Nah, kita juga begitu. Dan yang menarik adalah karena ayat ini sudah sejak lama dalam terjemahan itu diartikan nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan, bukan kalian berdua ya. Sehingga tidak terungkap bahwa surat Ar-Rahman ini bicara tentang jin dan manusia, dan sehingga pemahaman orang Indonesia, orang Muslim Indonesia wabil khusus, tentang makhluk yang namanya jin itu, pemahamannya berlebihan. Kalau istilah anak sekarang lebay. Lebay. Kenapa berlebihan? Karena seolah-olah jin itu kuat gimana, padahal enggak. Dari mana tertutupnya informasi itu? Dari surat Ar-Rahman ini, Bapak Ibu. Ya, dari terjemahan surat Ar-Rahman ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini. Seandainya dia dibuka, dijelaskan dengan benar, dengan baik, wah luar biasa. Kecil sekali, rendah sekali derajatnya makhluk jin itu ketimbang kita manusia ini, Bapak Ibu. Ya, syaratnya adalah Al-Quran. Ya, syaratnya Al-Quran. Kalau orang tidak dekat dengan Al-Quran tentu saja berbeda ceritanya, gitu ya. Jadi itulah bagaimana terjemahan ini tidak cukup kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran, ya. Setidaknya kita bisa bersama-sama dengan mungkin seorang guru gitu ya, untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Sekali lagi, poinnya adalah ini bulan Al-Quran, dan kalau bulan Al-Quran maka urusannya bukan hanya perut ke bawah, tapi urusan pemahaman, urusan intelektual, urusan literasi, ya, urusan riset, ya, urusan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Dan untuk sebab itulah maka Allah mengatakan surah Shad, surah 38 ayat 29 ini, ya, Al-Quran itu diturunkan liyadabbaru, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki akal, ya, memiliki akal yang cukup, itu mengambil pelajaran terhadap Al-Quran ini dan kemudian menyebarkannya. Inilah bulan Al-Quran itu. Sebagian ulama bahkan mengatakan Al-Quran Ramadan itu adalah hari rayanya Al-Quran. Jadi kalau hari raya Idul Fitri 2 hari, hari raya Idul Adha 3 hari, ya. Kalau hari raya Al-Quran itu 1 bulan. 1 bulan. Hari raya Al-Quran itu ya. Sebagian ulama mengatakan, dan saya setuju dengan pendapat beliau-beliau tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan supaya kita tidak gagal paham atas maksud atau isi dari Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang harus kita lakukan, ya? Bagaimana cara kita mengambil keberkahan di dalamnya,
dan bagaimana Ramadan itu betul-betul menjadi sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Dan Ya, Ustaz. iya, insya Allah. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan. Bisa lewat raise hand, bisa lewat chat room. Ini ada pertanyaan yang berangkat tangan, satu, ada dua. Baik, kita masuk. Pak Iskandar, silahkan Pak Iskandar. Pak Iskandar, silakan. Mungkin mute-nya belum bisa dibuka ya, Mas Hendri ya? Bisa sendiri itu? Bisa ya. Ya. Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Belum bisa, Pak, ke Bu. Oke, sudah. Sudah ya. Tidak. Baik, Bu Meti dulu deh. Bu Meti dulu. Bu Meti, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Rodian. Ini Pak Ustadz mau tanya, kan bulan suci Ramadan itu kan sebaiknya mentadaburi Al-Quran. Biasanya orang-orang kan mengejar tadarus sampai 30 juz gitu. Mana yang lebih baik? Ya kadang perempuan, bukan kan perempuan banyaknya sibuk gitu ya Pak ya, dengan urusannya rumah tangga, sehingga kadang-kadang nggak nyampe gitu sampai 30 juz baca gitu. Ini apa? Jadi baiknya yang mana Pak, selain mentadaburi gitu sedikit-sedikit ayat dengan baca sampai khatam mengejar terus gitu Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Terima kasih Bu Betty. Langsung saya jawab ya Pak Rodian. Ya, silakan. Ya. Jadi yang pertama memang sebaiknya kalau masuk Ramadan itu harus ada kerjasama antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga untuk menyiapkan finansial juga supaya tidak terlalu banyak aktivitas memasak gitu. Ini kalau perlu pesan aja, beli aja. Jadi kita Ramadan itu khusus belajar aja gitu ya. Kalau bisa itu kan idealnya begitu. Tapi kan nggak mungkin sebulan penuh juga pesan-pesan kan nggak mungkin juga gitu. Jadi tetap seperti biasanya tapi mungkin diperkecil gitu. Kalau kemudian ditanyakan apakah atau mana yang lebih baik di antara tadarus dan tadabur, tentu saja lebih baik tadabur gitu. Tapi bukan berarti tadarus itu tidak baik gitu. Jadi maksud saya gini, saya sering mengistilahkan begini. Kalau Ramadan tahun lalu bisa selesai tadarus khatam 2 kali umpamanya. Ya. Nah sekarang diganti khatam yang tanpa paham 1 kali saja. Nah, sisa waktu yang ada 1 kali tadi itu kita alokasikan untuk tadabur. Seperti saat ini kan kita tadabur ini Al-Qur'annya. Nanti di waktu lain kita tadarus baca walaupun tanpa paham nggak apa-apa. Pahalanya masuk juga. Jadi kalau bisa dua-duanya tidak ditinggal. Nah, kalau mengejar target 30 juz atau khatam boleh, bagus sekali. Kalaupun tidak berhasil nggak apa-apa. Yang penting bulan berikutnya baca Quran lagi. Nah, ini yang keliru. Jadi kalau bulan Ramadan, wah, alhamdulillah Pak Ustadz, saya khatam 3 kali bulan Ramadan ini, wah bagus. Tapi bulan berikutnya nggak khatam. Jadi ada istilahnya yaitu Ramadhaniyun. Bukan Robbaniyun, tapi Ramadhaniyun. Apa Ramadhaniyun itu? Ya ibadahnya kalau bulan Ramadan saja. Ya, Ramadhaniyun namanya. Gitu. Tapi kita harus jadi Rabbaniyun. Kepada Allah di bulan manapun kita berada ya kepada Allah. Kalau bisa tetap sama konsisten. Kalau memang Ramadan lebih tinggi sedikit tapi bulan-bulan berikutnya tidak terlalu jauh gitu. Jadi itulah kira-kira bagaimana kita mensiasatinya ya, Bu Betty. Boleh bertanya satu lagi Pak Ustadz? Silakan. Kalau ini kan kalau haji ada istilahnya haji mabrur. Nah, kalau misalnya saum, adakah orang yang hasilnya itu mabrur gitu ya? Nah, ini tanda-tanda orang yang saumnya diterima atau baik saumnya itu apakah ada tanda-tandanya setelah saum gitu? Bagaimana itu Pak Ustadz ya? Jadi
sebagaimana tujuan Ramadan itu adalah syukur. Syukur, surat 2185 tadi ya. Bukan takwa. Kalau takwa itu tujuan puasa, berpuasa. Jadi yang disuruh puasa orang beriman. Satu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian takwa ujungnya. Takwa itu adalah bahan bakar untuk menjadi syukur. Quran surat ketiga 123. Ya, jadi fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi yang namanya syukur itu dibangun dari fondasi takwa. Nah, ciri orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang berhasil bersyukur dengan syukur yang benar. Nah, apa itu syukur yang benar? Syukur yang tanpa syarat, Bapak Ibu. Nggak ada syaratnya. Ya. Quran surat ke-6 misalkan, ayat 63. Itu tentang orang yang terombang-ambing di dalam kapal ya, di badai itu ya. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyatan la in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Ada 8 kali kata syakirin disebut dalam Al-Qur'an. Salah satunya ini surat 6 ayat 63. Di tengah ombak badai gitu, orang di dalam kapal ya, diempas ombak, diterjang badai, dia mengatakan lain anjana min hazi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, kalau saya selamat dari bencana ini, saya akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi dia tahu betul syukur itu apa saat terjadinya badai itu. Saat dia tidak punya pertolongan lain. Artinya apa? Syukur yang benar itu seperti orang yang di tengah badai itu. Tidak ada syaratnya. Ya, nggak ada syaratnya. Pokoknya ya Allah, udah, pokoknya saya bersyukur aja udah. Nah, selama ini kan kalau tidak belajar itu ya, kita pikir syukur itu ada syaratnya, misalkan kalau sehat syukur. Nah, kalau rezeki lancar syukur gitu ya. Kalau anak bawa prestasi syukur gitu. Kalau enggak semua itu gimana? Nah, jadi orang yang berhasil Ramadannya adalah orang yang berhasil menemukan syukur tanpa syarat. Dia bersyukur walaupun tidak ada syarat-syarat tadi. Gitu. Nah, karena tujuan Ramadan adalah syukur. La'allakum tashkurun 185 dari surat Al-Baqarah. Ya, jadi kita suruh belajar kembali bersyukur dengan benar. Demikian kira-kira Bu. Ya, meskipun dalam keadaan dapat musibah atau ketidaksukaannya. Iya. Ya, Gitu. Syukur yang paling rendah kan mengembalikan semuanya kepada Allah. Quran surat ke-2 156 157 tuh ya. Maka itu ada kalimat begini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang bisa bersabar. Jadi sabar itu syukur yang terendah, itu sabar itu. Apa dia? Yaitu allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah atau terkena musibah, dia menghadapi musibah, dia mengatakan ini semua punya Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau Allah yang ambil ya silahkan, orang propertinya Allah, miliknya Allah. Nah, itu kan, maka kalimatnya sampaikan kabar gembira. Orang kena musibah, tapi sampaikan kabar gembira. Gitu ya. Kenapa? Karena dia berhasil ya, menyadari bahwa itu bukan milik dia. Nah, itu syukur yang benar itu ya. Syukur yang benar. Itu yang paling yang paling bawah. Demikian kira-kira Bu Betty. Boleh satu lagi, maaf ya Pak, sekalian mumpung ketemu. Ini kalau orang yang ikhlas itu, apakah itu artinya dia itu memang termasuk orang yang kategori yang syukur? Kayak sabar tadi ternyata adalah sabar itu orang yang rendah di sebagai orang yang bersyukur. Nah, kalau yang orang ikhlas itu bagaimana itu ininya apa? Mohon penjelasannya gitu dengan syukur itu gitu. Ya. Jadi ikhlas itu adalah ikatan di antara syukur dan di antara syukur kepada Allah dan kepada kondisi kita. Maksudnya gini Bu, surat ke-7 ayat 17.
surat Al-A'raf ayat 17. Kata iblis gini, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya, 17 ya, dari surat Al-Baqarah. Dari surat ke-7, surat Al-A'raf. Kata iblis, saya akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan banyak mendapati mereka pintar bersyukur. Nah, jadi tujuannya adalah syukur ya. Nah, dari arah itu, arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, kalau kita perhatikan ada dua arah yang tidak bisa didatangi iblis, yaitu bawah dan atas. Atas itu kepada Allah, bawah itu syukurnya. Kondisi kita saat diri kita ada sekarang ini, itu makna bawah itu ya. Itu tempat kita berpijak saat ini, waktu yang saat ini. Nah, itu syukur, syukur tanpa syarat. Pokoknya saat ini saya bersyukur. Saya nggak lihat masa lalu, masa depan, masa ini nggak lihat. Sekarang saya hidup bisa bernafas, ada di dunia ini, itulah syukur. Nah, bawah itu ya. Kalimat apa tadi, perumpamaan iblis. Nah, ke atas itu kepada Allah. Yang mengikat atas dan bawah ini, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Ya, jadi orang yang menyembahnya kepada Allah, bersyukurnya memang kepada Allah gitu. Nah, itu ikhlas. Yang mengikat atas dan bawah itu. Di situ anunya, di situ ikatannya. Istilah saya ya, ikatan itu. Yang mengikat atas dan bawah. Demikian kira-kira, Bu. Makasih ya Pak Ustadz jawabannya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyaki amin. Ya, terima kasih Ustaz. Berikutnya Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Baik, Pak Rodian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz Doni, Silakan, Pak. Igun Rembuk, sangat menarik apa yang Ustaz sampaikan, singkat, padat, dan berbobot Ustaz ya. Nah, kembali kepada inti materi hari ini, bahwa bulan Ramadan ini selayaknya kita lebih kepada untuk mentadaburi Al-Quran Ustaz ya. Betul. Selainnya juga masih perlu. Ya. Nah, kita memang selama ini melihat ini sisi yang menurut saya lemah ya selama ini. Mungkin minimal dari diri saya sendiri dan keluarga saya dan teman-teman saya. Nah, mungkin awalnya sebagaimana Ustadz ketahui di Dayah, di kampung kita di sana atau di surau tempat lain, awalnya kan mengaji, membaca. Ini terbawa sampai kita dikenalkan dengan musabakah tilawatil Al-Quran. Betul. Jadi cenderung membaca, inilah arahannya. Saya tidak tahu kenapa begini. Apakah segianya mungkin lebih bagus dibuat dari kecil ini, tadabbur ini sudah ada. Jadi untuk ini rasanya belajar bahasa Arab jadi penting, Ustaz ya. Betul. Jadi, tidak hanya bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain, ya. Nah, anak-anak kita ini, termasuk saya barangkali juga sejak kecil memang diajarin bahasa Inggris, seolah-olah bahasa Arab tidak penting. Nah, jadi dengan cara Ustaz mentadaburi ini, saya kira ini hal penting bagaimana membangun bahasa Arab ini sehingga sejak kecil baik di Dayah, di surau, di mana-mana diajarkanlah tadabbur ini sehingga kita nggak kagok. Nah, musabakah tilawatil Al-Quran sendiri, apakah juga perlu didampingi dengan musabakah tadabburi Al-Quran? Kalau ya bagaimana ini kan? Mungkin grup MMQ ini barangkali bisa inisiasi dalam hal kecil-kecilan, barangkali 20 tahun kemudian baru dirasakan manfaatnya. Nah, kembali ke tadabburi, benar Ustaz. Baru-baru ini kita mendengar, dikagetkan juga dengan Ustaz Murtadin, pendeta ya, yang menyatakan bahwa di ayat ini terkait tadabburi ini, Al-Baqarah 34, di mana ketika Allah berfirman, malaikat untuk sujud kepada Adam, jin tidak mau. Kata Murtadin ini, itu yang benar. Murtadin jin lebih hebat dari manusia. Padahal Ustaz mengatakan jin itu lebih rendah. Gitu kan? Nah, kemudian dia dikatakan pada soal Maun 4, hawailul lil musallin, dia menerjemahkan bahwa celakalah bagi orang sholat. Nah, ini tidak lebih, tapi kalau pemahaman anak-anak kita atau kita sendiri paham, nah ini nggak begitu cara terjemahnya. Tadabbur itu benar itu. Oleh karena kita lemah dalam tadabbur ini, saya ingin mengajak kita semua bagaimana membangun tadabbur ini, barangkali MMQ ini bisa memprakarsai
Sehingga apa yang Ustadz Doni sampaikan tadi menjadi residu untuk kita bawa pulang pada pagi hari ini, sehingga tidak sekedar membumi lah, tidak mengawang ya. Itu kira-kira Ustadz sharing dan ingin pendapat Ustadz. Mudah-mudahan itu pencerahan Ustadz sangat kami tunggu, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Rodian. Jadi Pak Iskandar ini beliau orang Aceh sama saya. Maka tadi disebutkan dari kampung kita dulu, sama juga di tempat-tempat lain. Cuma kalau di kita itu ada khasnya namanya dayah ya. Dayah itu tempat kita belajar mengaji kecil-kecil tuh di kampung. Ya, memang betul kita diajarkan membaca saja gitu ya. Jadi sampailah kita dewasa itu kita bawa soalnya Al-Quran itu ya dibaca saja. Bahkan ada yang fenomena menarik, saya dari kecil sering dengar membaca Al-Quran kalau untuk peristiwa tertentu ya, misalkan kalau perempuan lagi hamil ya, ibu-ibu lagi hamil supaya anaknya ganteng baca surat Yusuf. Supaya anaknya ganteng. Ya kalau bapaknya kulitnya sawo mateng ya sawo mateng aja gitu ya. Apalagi kalau agak kehitam-hitaman ya tetap aja hitam namanya bapaknya orang Indonesia gitu ya. Atau kalau pengen anaknya perempuan supaya cantik baca surat Maryam itu sebetulnya maknanya, maksudnya baca surat Yusuf itu supaya kita tahu bagaimana di surat Yusuf itu luar biasa itu. Itu menurut saya kisah yang paling dahsyat itu. Al-Quran sendiri menyebut begitu. Jadi di situ ada intrik, ada bagaimana problematika di dalam keluarga itu bisa meluas menjadi satu permasalahan yang amat besar sampai satu negara itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan bagaimana tahapan demi tahapan menyelesaikan persoalan itu dalam surat Yusuf itu. Lengkap itu, surat Yusuf itu. Nah, jadi maksudnya suruh ditadaburi supaya kalau punya anak siap-siap. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara ini kepada anak gitu ya. Luar biasa itu ya surat Yusuf. Contoh surat Yusuf ayat ke-5 itu ketika Nabi Yusuf cerita kepada bapaknya tentang mimpi yang beliau alami. Ya, ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin, kata Nabi Yusuf. Saya melihat 11 bintang, kemudian bulan dan matahari sujud kepadaku. Nah, kata bapaknya dalam ayat yang ke-5 itu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada abang-abangmu, nanti mereka akan membuat tipu daya untuk membunuhmu. Bayangkan kalau dibawa ke tradisi kita orang Indonesia, masa anak kecil dibilangin begitu sih, jangan loh. Padahal nggak gitu juga. Ya, nggak gitu juga. Kalau yang benar-benar aja gitu, ya kepada anak kecil sekalipun itu prinsip yang luar biasa tuh ternyata sekarang dipakai di dunia psikologi perkembangan modern. Kepada anak tuh dijelaskan, dijabarkan. Kalau misalkan bapaknya lagi nggak punya duit, anak minta jajan misalnya, wah minta mainan, jelaskan kepada anak, nak, bapak sekarang punya uang 50.000, sehingga kalau untuk beli mainanmu nggak cukup nanti untuk ini. Nanti ketika Bapak sudah punya uang sekian, Bapak akan belikan kepadamu. Nanti Bapak alokasikan jumlahnya sekian untuk kamu. Wah, itu luar biasa membangun karakter anak sejak kecil gitu ya. Dan ujung-ujungnya Nabi Yakub, bapak Nabi Yusuf mengatakan, inna syaitana lil insani aduun mubin. Jadi menjelaskan bahwa abang-abangmu tuh sebetulnya nggak jahat. Yang jahat tuh setan. Yang jahat tuh iblis yang menunggangi abang-abangmu itu. Sehingga pikiran mereka jadi jahat. Nah, gitu ya. Wah, itu pendidikan luar biasa. Bahwa nggak ada manusia yang jahat itu adalah iblis, Bapak Ibu. Dan maksud saya, ya, dari sini kita, Al-Quran itu harta kita. Ya. Itu Al-Quran itu harta terpendam kita. Betul seperti dikatakan Pak Iskandar tadi, ya mestinya memang musabakoh itu jangan hanya tilawahnya saja. Jangan hanya membacanya saja. Oh, indah bacanya, bagus bacanya, oke. Itu kita nikmati. Tapi Al-Quran itu sesungguhnya untuk ditadaburi isinya.
Sehingga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, oh ini toh. Seperti tadi, financial transaction tadi, transaksi keuangan tadi. Ya, bagaimana harus dicatat dengan rapi, harus dicatat dengan baik, harus adil, ya, harus betul-betul jujur pencatat keuangan itu. Itu kan luar biasa itu Bapak Ibu. Dan kalau kita teliti hancurnya negara-negara, hancurnya komunitas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keuangan, itu pasti karena penulisnya tidak jujur. Tahun 2008 terjadi krisis ekonomi di Amerika. Kenapa? Karena pencatat keuangannya, salah satunya PricewaterhouseCoopers itu kan, yang membuat pencatatan keuangan tidak jujur. Mengenai transaksi KPR ya kalau istilah kita tuh, kredit perumahan gitu. Itu sebetulnya ternyata nggak jujur. Jadi akhirnya bubbling ya, menjadi besar, akhirnya tidak sanggup lagi ditahan oleh ekonomi negara. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Al-Qur'an. Dan inilah PR kita, ya, PR kita. Maka itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus membesarkan gaungnya supaya residunya tadi kata Pak Iskandar ya, itu bisa dirasakan ke banyak pelosok gitu ya. Penting. Orang itu menjadi depresi, saya membawa contoh kasus ibu yang di Brebes yang menggorok anaknya itu 3 orang itu. Ya, saya bilang karena mereka nggak belajar Quran, karena kita belum berhasil menjelaskan Al-Quran kepada mereka, ya. Sehingga mereka depresi menghadapi hidup ini, gitu. Nggak tahu jalan keluarnya. Padahal jalan keluarnya adalah Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian kira-kira Pak, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Iskandar dan Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Baik. Mungkin tadi teman-teman di sini ada dengar Pak Iskandar sering menyebut MMQ gitu ya, Majelis Makbul Qurani. Itu jadi Pak Ustadz ini itu tiap minggu itu 2 kali tampil. Jadi kalau teman-teman mau gabung, silakan, itu rutin tiap Jumat subuh jam 5:30 gitu. Sekarang karena agak siang, subuh 5:30. Yeah. Nah ini kalau mau, ini bulan puasa, ini masih ada sekitar 6 kali lagi ya Ustadz ya. Betul. Jadi Selasa dan Jumat. Nah, jadi kalau mau gabung silakan, yang selama ini belum gabung, itu khusus mentadaburi Al-Quran. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Yeah. Jadi baik, berikutnya sebelum saya masuk ke chatroom, ini ada satu lagi Mas Mono, Pak Pariatmono. Silakan Pak Mono. Masih di mute, Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas cara pandang yang berbeda yang disampaikan pada hari ini. Pertanyaan saya ada 2 Ustaz, menyangkut 2 ayat dari Al-Quran. Yang pertama adalah soal kata ganti tadi yang tentang kuma itu, yang memang mungkin merupakan keterbatasan bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin juga memang salah pengertian, itu yang saya melihatnya. Jadi bukan karena keterbatasan bahasa Indonesia, tapi memang salah pengertian. Jadi misalnya, ini nambah contoh aja selain yang kuma tadi. Di ayat 30, Al-Baqarah ayat 30. Itu kan saya baca terjemahannya ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi ini para malaikat. Banyak. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Padahal itu katanya kan tak lamun. Lamun kan mestinya diterjemahnya dengan kalian. Bukan sesuatu yang artinya, kalau tadi kuma mungkin karena berdua itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Oke, tapi kalau kamu dan kalian itu kan ada. Bahasa Indonesia itu kan beda gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz melihat pemandangan bahwa sering kalau kita setelah sholat berjamaah itu kan imamnya kemudian berdoa. Nah itu hampir ya berapa ya, saya nggak tahu lah berapa persennya, tapi sebagian besar sekali malah, mungkin sekitar 90% dari imam itu yang membaca doa tidak memberikan artinya.
Iya. Artinya apa yang dia doa? Jadi kita kemudian seperti amin-amin aja gitu, tanpa tahu apa isinya. Padahal, nah ini saya minta juga sama Ustadz, bagaimana menafsirkan surat Hud, surat 11, ayat 47, yang artinya bahwa dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Jadi di ayat ini tidak boleh, kalau saya menafsirkan, mohon maaf kalau tafsiran saya salah, berdoa kalau tidak tahu artinya. Seperti memberikan proposal tanpa tahu isi proposalnya apa. Itu bagaimana Ustaz? Penafsiran saya. Apakah memang begitu? Apa yang dimaksud dengan, karena di sini ada, kalau di terjemahan ini kan ada ini, yang aku tidak mengetahui hakikatnya, meskipun hakikatnya itu ditaruh dalam kurung. Tapi apa maksudnya ini? Apakah berdoa tidak tahu artinya itu sama dengan tidak tahu hakikatnya? Kalau di sini kan ada kata hakikatnya itu dalam bahasa Indonesianya. Saya tidak tahu bahasa Arabnya seperti apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mono ya. Jadi betul sekali ya, seperti tadi Bapak sampaikan ayat 30 dari surat Al-Baqarah, kalimatnya wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi harusnya kalimatnya adalah kalian, karena memang itu jamak para malaikat. Ya, malaikat itu artinya jamak dari malakun. Ya, malak itu malaikat, nah, satu. Tapi kalau malaikat ya itu jamak, dan dia muannas malaikat itu. Jadi betul sekali harusnya diartikan kalian. Kemudian yang kedua mengenai surat Hud ya, surat Hud ayat ke-47 tadi. Sebetulnya memang ini agak berbeda, tapi juga doa yang dibacakan oleh misalkan seorang imam ketika sholat itu, ketika saya sholat, kalau kita mau mengamini, memang harusnya seorang imam itu dipilih yang betul-betul tahu doa yang dia baca. Maksud saya gini, kadang-kadang doa yang dibacakan imam itu untuk dirinya sendiri. Ya, misalkan kalimatnya Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin gitu kita baca gitu ya. Jamaahnya bilang amin gitu. Padahal itu kan kata gantinya untuk diri sendiri. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku ya. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Aku itu kan imamnya yang membaca gitu ya. Jadi memang ada, walaupun kita tahu tujuannya sebetulnya nggak gitu ya. Tujuannya untuk semuanya gitu. Dan insya Allah Maha memahami lah. Tapi kan yang lebih maksimal adalah kalau kita kemudian bisa bersama-sama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara warhamhum, ya, karena orang tua kita semua gitu ya. Jadi itu kata ganti itu penting sekali, karena memang di dalam bahasa Arab itu salah satu yang menentukan adalah kata ganti. Nah, adapun makna atau maksud dari surat Hud ayat 47 itu berkaitan dengan 46 dan 45-nya. Ya, jadi di ayat ke-45-nya itu kalimat Allah wana danuhu rabbah, dan ingatlah ketika Nuh itu berdoa minta kepada Tuhannya. Faqala rabbi inna bani min ahli. Ketika itu tsunami besar melanda dunia, termasuk di dalamnya Nabi Nuh. Nabi Nuh satu-satunya yang punya kapal. Ketika itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ya, dalam tanda kutip memfetakompli Allah. Nah, itu ya. Memfetakompli Allah dengan kalimat inna bani min ahli. Ya Allah, anak saya kan keluarga saya. Inna bani min ahli. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan sungguh janjimu itu benar. Dan engkau adalah hakim yang maha bijaksana. Jadi ini fetakompli istilahnya kepada Allah tuh. Ya, menyudutkan Allah. Ya Allah, kok anak saya nggak diselamatin? Anak saya kan bagian dari saya. Inna bani min ahli. Nah, itu. Jadi kalimat inna bani min ahli ini,
kalimat menggurui Allah nih kira-kira begitu. Ya. Inna bani min ahli. Maka itu pada ayat ke-46-nya Allah berfirman begini, qala ya Nuh, kata Allah, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia itu bukan keluargamu, walaupun dia anakmu, bukan keluargamu. Gitu ya. Innahu laisa min ahlik. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Pada penggal berikutnya, karena amal perbuatannya tidak soleh, nggak benar, nggak sama seperti kamu. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada penggal berikutnya, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Nah, makanya kamu jangan minta sesuatu yang kamu nggak ngerti sama saya. Kata Allah begitu. Karena kenapa Allah bilang nggak ngerti? Karena Nabi Nuh menganggap anaknya pasti keluarganya. Padahal kata Allah, dia bukan keluargamu walaupun dia anakmu, karena amalnya nggak sama. Ya itu ya. Kalau zaman kita sekarang umpamanya kita punya anak, umpamanya na'udzubillah min zalik ya, umpamanya kita punya anak, loh tahu-tahu tiba-tiba kok pindah agama. Maka dia dia bukan keluarga kita walaupun anak darah daging kita. Gitu. Anak darah daging kita, tapi bukan keluarga kita. Nah, itu maksudnya di sini ya. Maka itu kata Allah, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan minta kepada saya sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu itu karena Nabi Nuh mengatakan bahwa anaknya pastilah keluarganya. Ini kata Allah, ini aizuka antakuna minal jahilin. Saya ini melindungi kamu, kata Allah, agar kamu tidak jadi orang yang bodoh. Nah, disitulah kemudian Nabi Nuh sadar, dan pada ayat ke-47-nya beliau mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, saya berlindung ya kepada Engkau dari meminta sesuatu yang saya tidak memiliki ilmu di dalamnya. Ya, itu ya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan seandainya Engkau tidak memaafkan saya karena kelancangan saya yang tadi itu, dan tidak merahmati saya dengan ilmu yang harusnya saya miliki, ya. Nah, kalau Engkau tidak memaafkan dan merahmati saya, sungguh saya amat merugi. Jadi konteks dari 47, 46, dan 45 ini adalah ketika Nabi Nuh memfetakompli Allah. Memfetakompli Allah. Kalau kita kemudian mengambil kalimatnya malaisa li bihi ilm ini pada doa yang dipanjatkan, boleh. Ya, oh saya nggak ngerti doanya nih, saya nggak mau ikut, nggak apa-apa, itu bagus. Artinya kita kritis terhadap apa yang diajukan kepada Allah. Ya, bagus. Artinya kita ingin berdoa sesuatu yang dipahami. Jadi walaupun konteksnya agak berbeda, tapi boleh kita mengambil seperti itu, bahwa setiap aminnya kita itu kan dipertanyakan juga, dipertanggungjawabkan juga ya. Jangan-jangan salah gitu ya, jangan-jangan keliru gitu. Nah, itu boleh, amat baik insya Allah demi kehati-hatian kita. Demikian kira-kira tambahan saya, Pak Pariatmono. Ya, terima kasih Ustaz. Di yang raise hand sementara ini habis. Ini kita ke chatroom Ustaz. Ada beberapa, ada yang curhat juga Ustaz, mungkin bisa saya bacakan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan puasa sama dengan menahan diri. Ini dari Imbalan Zakaria. Bulan puasa sama dengan menahan diri dari makan, berhubungan suami istri, Tapi saya menyesal ketika guru anak-anak saya waktu itu masih di SD menyampaikan hal ini saat mereka ikut pondok Ramadan sekolah. Nah, kenapa mereka diberitahu tentang larangan hubungan suami istri itu? Kan bukan kebutuhan mereka. Anak-anak tahu mereka mesti menahan makan. Nah, tapi hubungan suami istri, kebutuhan mereka kan makan saja. Ya mestinya itulah yang disampaikan kepada anak-anak. Dan itu tertulis di buku LKS anak-anak. Jadi ada di buku. Nah, waktu saya sampaikan protes, barulah mereka tersentak. Ternyata itu juga muncul di LKS Pondok Ramadan murid-murid SMP di Malang. Ketika anak saya di SMP. Yeah. Artinya guru-guru itu atau penyelenggara pondok Ramadan memahami Ramadan secara sempit. Menyesal saya, tapi semoga hari-hari ini lebih baik. Masalah itu curhat aja Ustaz. Iya, iya. Kemudian ini ada dari Bu Titi, Bu Dokter. Yeah. Pak Ustadz, mohon dijelaskan tentang dasar penggalan juz di dalam Al-Quran. Apakah benar seperti
bentuk paragraf dalam penulisan buku-buku. Nah, kemudian ini dari Akilah. Ini saya sambung aja Ustaz ya, biar nanti. Assalamualaikum Ustadz, menyambung pertanyaan Bu Emi, saya juga sempat menemukan bahkan di buku anak-anak tentang puasa yang salah satunya menyebutkan yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Sehingga buku itu saya sembunyikan, tidak saya berikan ke anak yang masih berusia SD. Dengan maksud belum sesuai dengan usianya, kecuali kalau nanti mereka sudah berusia balik. Bagaimana ya Ustadz dengan hal-hal tersebut bila muncul di buku anak-anak? Meskipun hakikatnya tidak salah, namun menurut saya belum ada waktunya mengenal hal tersebut. Mungkin itu dulu Ustadz, silakan Ustadz ditanggapi kalau mau ditanggapi. Baik, terima kasih. Ibu-ibu, Bapak, betul sekali. Jadi kalaulah saya kadang-kadang membayangkan ya, seandainya dari dulu kita dijelaskan bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran, di dalamnya kita berpuasa karena diturunkannya Quran. Itu. Stressing point itu seandainya dari dulu dijelaskan, seandainya dari dulu yang menjadi stressing point adalah hal itu, yaitu kebiasaan literasi, kebiasaan membaca, menganalisis, mempelajari, mentadaburi, nah itu ya, mungkin akan berbeda ini generasi. Satu generasi itu akan berbeda hasilnya gitu ya, karena ada tradisi tadabur, tradisi riset, tradisi berpikir, tradisi mencari ilmu ya, yang merupakan tradisi Al-Quran gitu. Di dalamnya sambil berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu meregenerasi sel-sel kita dan lain sebagainya. Jadi sisi itunya yang harus kemudian ditonjolkan, wabil khusus kepada anak-anak gitu. Jadi mungkin harusnya kita punya semacam semacam kemampuan finansial, dana atau apa gitu untuk membiasakan itu. Misalkan belajar tentang otak manusia, neuroscientificnya, belajar tentang aerodinamika, bagaimana pesawat bisa terbang, bagaimana beberapa jenis angin disebutkan di dalam Al-Quran, belajar tentang teknik sipilnya, bagaimana di dalam Al-Quran itu bangunan dikupas, ya, ada bangunan yang begini, ada bangunan yang begitu, dan lain sebagainya. Bicara tentang kehidupan manusia, bahkan mengenai keuangan tadi itu ya, bagaimana pencatatan dan lain sebagainya. Nah, jadi memang harusnya ke sana arahnya, bukan kepada puasa secara letterlek tadi itu ya. Kita tahu semua puasa itu maksudnya itu, dan pada gilirannya pada umurnya nanti anak-anak pun akan paham bahwa puasa itu begitu gitu. Jadi nggak perlu dijelaskan pun akan mengerti juga. Nah, justru poin pentingnya itulah yang missing, yang kehilangan kita selama ini. Kemudian tadi tentang juz ya, tentang juz di dalam Al-Quran. Jadi juz di dalam Al-Quran itu sebetulnya adalah ijtihad dari ulama-ulama kekinian ya, yang ulama khalaf istilahnya, yang sekarang ini ya. Jadi kalau para tabi'in dulu itu tidak punya istilah juz ya, tidak ada istilah juz 1, juz 2 itu nggak ada ya, cuma ulama-ulama sekarang saja. Maka itu banyak di penggalan juz misalkan yang itu masih nyambung dengan ayat sebelumnya. Contoh juz ke-5 misalkan, surat An-Nisa, atau yang lebih jelas lagi juz ke-9. Ya, juz ke-9 itu ketika berbicara tentang Nabi Syuaib ya, pada juz yang ke-9 itu putus di situ. Nah, jadi kalau diputus di situ, umpamanya orang baca satu juz ya, putus di situ, itu kurang afdol, Bapak Ibu. Ya. Juz ke-9 itu ayat ke-88 gitu ya, bicara tentang Nabi Syuaib. Pembicaraan tentang Nabi Syuaib itu dimulai dari ayat ke-84. Ya. 85. Mulai dari ayat 85. Tentang Nabi Syuaib. Nanti di 87 itu akhir juz yang ke-9. Nah, mulai lagi, akhir juz yang ke-8 maksud saya. Mulai lagi juz yang ke-9 di ayat ke-88. Masih tentang Nabi Syuaib juga. Jadi kehilangan konteksnya kalau kita hanya fokus kepada juznya saja. Juz itu dibuat supaya mudah. Ya, menghafalkannya mudah gitu. Juz 1 sudah, juz 2, juz 3 gitu. Tapi hakikatnya dia adalah satu yang utuh gitu. Maka itu kadang-kadang kalau ada juga yang memimpin sholat ya, imam-imam itu yang kalau tidak paham isinya, dia keliru membacanya gitu. Ada keliru membaca itu maksud saya bukan keliru bacaannya, tapi di mana memutusnya gitu ya. Memutus bacaan Al-Quran itu. Nah, itu juga bagian dari hal yang harus dipelajari dan diperhatikan supaya tidak putus di tengah jalan
ketika pembahasan satu tema. Nah, demikian kira-kira Ibu-ibu dan Bapak. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ini di chat room juga, ini dari Mas Amor Kodrat nih Ustaz. Oh ya, silakan Pak Amor. Bagaimana mendawamkan rasa syukur kepada Allah ini agar terus menerus? Karena dalam contoh ayat tersebut Allah berfirman manusia setelah selamat lantas manusia lupa lagi. Iya. Bagaimana supaya terus? Betul. Terima kasih Pak Amor. Memang itulah kebiasaan kita manusia ini ya. Kalau lagi susah ingat Allah gitu, nanti begitu selamat ya lupa lagi gitu. Nah, itu sebetulnya skill Pak Amor dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, skill. Seperti kesehatan tubuh kita, gitu ya. Kita fitness, kita olahraga itu nanti 1 tahun, 2 tahun kelihatan hasilnya. Tapi kan kita lakukan terus. Nah, begitu pula syukur. Syukur ini skill, soft skill, ya kemampuan. Dan itu berkaitan dengan sinaptik otak kita. Kebiasaan itu kan, habit itu kan membangun sinaptik di dalam otak kita gitu ya, dalam rangkaian otak kita. Demikian pula syukur. Jadi kalau kita lakukan terus latihan terus tanpa berhenti, nanti mungkin pada waktu yang cukup kita akan terbiasa. Nah, jadi memang dalam latihan ini tidak mudah sebagaimana kalau latihan fisik ya, lari misalnya. Semangat lari. Saya kemarin itu sebelum Ramadan, wah semangat mau olahraga itu ya. Sudah bayar ininya mau berlangganan berenang setiap hari ya. Sampai sebulan nggak dapat deh waktunya. Nunggu nanti besok deh nggak jadi. Masya Allah, akhirnya Ramadan gitu ya. Ya itu karena tadi nggak mudah. Tapi kita bisa melakukannya terus-menerus. Jadi bersyukur itu, misalkan kita ambil waktu ya Pak Amor, ambil waktu sendiri kita merenung tadi itu, kembali kepada diri kita, merenung syukur tanpa syarat. Dalam 24 jam itu kita alokasikan, saya mengistilahkan ya, rekening syukur ya. Bersyukur kita di situ. 2 menit, 3 menit, 5 menit ya. Besok tambah lagi. Nah, itu akan menjadi kebiasaan membangun sinaptik baru di dalam di dalam otak kita. Ya. Demikian kira-kira. Ya, baik Ustaz. Jadi tidak harus terulang tiap kali ya Ustaz ya mengalami. Iya. Jadi dengan kondisi ini ada dari Pak Hari ini, Terus Cahya juga sebenarnya berkaitan dengan masalah ilustrasi ini. Kalau orang Bajau dan Eskimo secara kultural merubah fisiologis mereka sehingga punya kemampuan beradaptasi dengan alam secara ekstrim. Gitu. Yeah. Artinya harus dirubah dulu kan ininya fisiologisnya gitu. Nah, dengan tadabburi Al-Quran akan tanamkan yang kuat karakter Al-Quran. Jadi kita pindahkan merubah ini kita tadi ke Al-Quran gitu. Ini aja sekedar ini dari Pak Hari. Kemudian ada Pak Budi Darminto, orang yang bersyukur pada Allah tanpa syarat akan merasa hidupnya secara penuh dicintai Allah. Oleh karena itu ia akan mencintai Allah semata secara ikhlas. Uluhiyah. Dengan bersyukur tanpa seseorang akan mencintai Allah, sehingga ia pun mencintai Allah secara ikhlas melalui pengabdian sesuai amanah-amanahnya. Yeah. Kemudian ini ada seseorang, Ustadz mohon izin bertanya, bagaimana gerakan Odot One Day One Juice dan bersama-sama mengejar hataman. Dan mungkin belum sampai pada kajian pendalaman artinya. Selama mengikuti Odot, membuat semangat untuk semakin dekat dan cinta Al-Quran. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Ustaz, silahkan. Baik. Ya, jadi betul sekali tadi Pak Hari, Pak Budi, bahwa memang Al-Quran ini mindset. Ya, Al-Quran itu mindset gitu. Dia cara berpikir Al-Quran itu, karakter Al-Quran itu. Ya, jadi kita membuka, mengupas itu untuk mengetahui dan mengambil karakternya dalam kehidupan kita. Nah, salah satu karakter tertinggi itu adalah syukur tadi itu. Syukur tanpa syarat itu tadi. Ya, saya bahkan mengatakan bahwa isi dari seluruh hidup ini, alam semesta raya ini, Al-Quran yang diturunkan Allah ini, semuanya ini, itu ujung-ujungnya inti-intinya adalah untuk kita bersyukur. Bersyukur tanpa syarat tadi itu kepada Allah.
Nah, tapi tentu saja tidak mudah untuk sampai kepada pemahaman yang seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan one day one juice tadi, Ibu atau Bapak yang bertanya, one day one juice itu bagus, tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Itu sudah bagus seperti tadi Ibu merasakan ya, karena ada accomplishment, apa istilahnya, pencapaian yang kita capai setiap harinya, bersama-sama setiap hari, itu kan mengubah kebiasaan. Dan itu bagus sekali, tapi hendaknya dilanjutkan, jangan hanya berhenti di situ, tapi dilanjutkan kepada pemahaman. Ya. Jadi mungkin ada ya pengajarnya dan lain sebagainya yang bisa juga kemudian menghadirkan kepahamannya, ya sedikit demi sedikit, tapi menuju kepada membuka Al-Quran sebagai tadabur tadi. Karena membaca itu adalah rangkaian menuju tadabur. Ya tadi kan. Tujuannya untuk liadab baru, agar kamu mentadaburinya. Jadi membaca adalah langkah menuju tadabur, kira-kira begitu. Jadi sudah bagus, cuma jangan berhenti hanya di situ saja. Demikian kira-kira. Ya, baik. Itu sudah jam 7, Ustaz. Ya. Mungkin ini ada 2 lagi, kita akhiri di 2 ini, Ustaz ya. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Retno Wiga Jatri. Pak Ustadz, di Al-Baqarah 30, malaikat protes kenapa Allah menciptakan manusia yang akan saling bunuh di bumi. Yeah. Pertanyaannya, kok malaikat itu tahu, padahal manusia baru diciptakan dan belum ada kasus pembunuhan? Ada diberitahu dulu oleh Allah? Terima kasih. Baik, ya jadi itu menjelaskan, ayat itu menjelaskan, bahkan sebagian ulama termasuk Ibnu Katsir, ketika ada penggalan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya, itu yang mengatakan adalah dulu namanya Banul Jan, ya. Jadi gini, sebelum manusia di bumi itu sudah ada yang menghuni, dan yang menghuni itu adalah jin, ya, makhluk yang namanya jin. Nah, kemudian mereka itu saling menumpahkan darah sampai akhirnya hancur semuanya. Terselamatkan satu orang anak yang namanya Banul Jan, anak jin, ya, anak dari jin itu yang terselamatkan satu orang, dan kemudian isi bumi itu hancur semua penghuninya. Banul Jan itulah yang kemudian tinggal atau hidup bersama dengan para malaikat, walaupun dia bukan malaikat. Ya. Itulah yang kemudian dikenal dengan iblis nantinya di kemudian hari. Ya. Nah, kenapa para malaikat tahu? Karena sebelumnya sudah ada penghuninya bumi itu, ya, dan menumpahkan darah. Maka itu berkaca dari hal itu, para malaikat berkata, nanti begitu lagi gitu ya, seperti kaum atau bangsa jin, kira-kira begitu. Nah, Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maka itu iblis adalah jin, bukan malaikat, ya, walaupun hidup atau tinggal bersama dengan para malaikat. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Ini saya gabung aja juga, ada 2 pertanyaan lagi di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mau bertanya, apabila istri atau seorang wanita selama bulan suci Ramadan sholat tarawih, tadarus, tahsin, dan mentadaburi Al-Quran di rumah, tidak ikut di masjid, apakah boleh? Selama pandemi justru sering ikut pengajian-pengajian online. Apakah mengurangi pahalanya? Apakah pahalanya sama dengan yang datang langsung? Kemudian satu lagi terakhir, apakah boleh disimpulkan bahwa Ramadan adalah kesempatan yang diberikan Allah pada kita untuk masuk kelas, melakukan sebaik-baiknya tadabbur. Sehingga saat keluar dari Ramadan, kita memiliki bekal yang cukup untuk menjalani hidup sesuai dengan teori-teori dalam Quran atau mempraktikkan Quran sesuai dengan keadaan masing-masing agar hidup kita tetap tertuntun untuk pulang kembali ke surga. Ya, 2 kita. Jadi saya ambil poin yang terakhir dulu, betul sekali. Jadi Al-Quran ini, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, ya, di mana kita seharusnya mengambil isi Al-Quran untuk kita pakai hidup dalam 11 bulan berikutnya sampai ketemu Ramadan lagi nanti gitu kalau hidup, ya. Kalau mau wafat berarti wafat dalam kondisi yang baik, ya, dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang sukacita, atau nama lainnya adalah husnul khotimah tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau belajar online? Apakah
mengurangi pahalanya ya. Jadi pahala tidak perlu dikejar, Bu, Bapak Ibu ya. Pahala nggak perlu dikejar. Itu mah urusan Allah, biarin aja. Itu urusan Allah. Yang perlu kita kejar itu pemahamannya, kepahamannya. Nah, apakah yang online atau offline ya, kepahamannya, kalau Bapak Ibu kita bisa mendapatkan kepahamannya, nggak masalah. Nggak masalah. Nah, tapi tentu saja ada perbedaan antara bertemu langsung dengan melalui online, kan berbeda, ada energi, ada resonansi, ada gelombang elektromagnetik dari jantung masing-masing dan dari otak masing-masing yang itu juga bermanfaat bagi kita. Jadi kalau ketemu itu lebih afdol lah, kira-kira begitu. Walaupun pahalanya tetap di sisi Allah, ya, yang penting kepahamannya bagi kita. Nah, kemudian tadi yang pertama tadi, bagaimana kalau selama Ramadan baca Qur'annya, kemudian mentadaburi Qur'annya, kemudian sholat tarawihnya, itu di rumah semua bagi ibu-ibu. Tentu saja bagus sekali, tidak masalah sama sekali. Ya, itu bagus sekali kalau ibu-ibu memilih nyamannya di rumah. Yang penting yang nyamannya saja. Ya, jangan-jangan kalau berangkat ke masjid atau musola justru banyak ngobrolnya, ya, justru banyak gosipnya gitu ya. Justru banyak jadi nggak enaknya. Kalau memang begitu, maka lebih baik di rumah gitu. Lebih baik bagi ibu-ibu tentu saja. Ya, demikian kira-kira. Ustaz, ini satu terakhir yang di raise hand, Ustaz. Silakan. Bu Baby, silakan Bu Baby Pramono. Enggak, satu lagi di terakhir. Bu Baby masih di mute. Sudah. Bu Baby, silakan. Ya, terima kasih Pak Rodian. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Tadi Pak Iskandar menyebutkan bahwa kalau itu sebaiknya memang pelajaran anak-anak, maksudnya tadabbur Quran itu harusnya dimulai dari anak-anak. Nah, jadi sangat-sangat terinspirasi, maksudnya tergugah banget gitu. Kalau kita mau memulai tadabbur Quran itu di TPQ, sebaiknya caranya gimana, Ustadz? Karena kan selama ini namanya TPQ itu pokoknya belajar Quran aja, terus bacanya juga pokoknya asal baca, mau nggak target gitu ya. Sementara kan itu pun harus dibetulkan, apalagi dengan kesadaran jangan sampai anak-anak itu bisa baca tapi nggak ngerti buat apa sih baca Quran, buat apa sih sholat gitu. Bagaimana kalau kita mau memulai ada tadabbur itu, mulainya dari mana? Apakah kita bisa memanggil ustadz yang hanya berdasarkan terjemahan, bukan berdasarkan tadabbur yang dalam seperti ustadz itu pada anak kecil? Sarannya ustadz gimana? Terima kasih. Ya, itu aja Bu Baby. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ini adalah kerja bersama ya, harus berjamaah ini. Saya pernah diminta untuk berceramah depan anak-anak, anak-anak SMP gitu, SMA gitu. Dan ternyata saya nggak terlalu bisa, nggak bisa saya gitu, mengindikan bahasanya mereka gitu, nggak bisa. Maksud saya begini. Artinya apa? Artinya yang kita tadaburi ini itu harusnya dibuat dalam berbagai media, dibuat ringkasannya, dibuat ini isinya, bukunya mungkin ya. Bagaimana cara bahasa yang menariknya, ya, yang bahasa untuk anak-anak, bahasa untuk anak-anak yang lebih kecil lagi misalkan. Nah, dari situlah menjadi tools, menjadi alat ya untuk memberikan tadabur itu sejak kecil gitu. Ya, jadi kalau anak-anak suruh dengerin ceramah kayak gini ya tidur mereka, nggak mau gitu ya. Pasti malasnya kayak apa tuh mereka tuh. Nah, ini kan karena orang tua kita sudah ya, tentu saja tidak semua anak ya, ada juga anak-anak yang suka gitu, yang mau ada. Tapi kan kebanyakan nggak gitu. Nah, jadi PR-nya adalah bagaimana membahasakan ya tadabbur ini, keajaiban-keajaiban Al-Qur'an seperti ini dalam bahasa yang sesuai dengan mereka. Ya, dalam bahasa sesuai dengan mereka. Saya juga pernah memberikan tadabbur kepada remaja yang sudah lulus SMA ya, sudah lulus SMA, sudah kuliah. Nah, itu kalau itu nyambung bisa. Tapi kalau yang ke bawah lagi ini agak kendala saya gitu ya, kendala menyampaikannya. Jadi
harus ada orang yang mengambil itu dan membahasakannya dalam bahasa yang sederhana. Misalkan ya tadi buku atau video atau apapun itu medianya supaya sampai kepada mereka. Demikian pula mungkin kepada orang-orang yang mohon maaf ya, mungkin secara standar pendidikan mungkin lebih rendah misalkan ya dia mungkin di kampung-kampung di mana gitu ya. Nah, mereka juga harus menerima ini, mendapatkan pencerahan seperti itu, artinya penjelasan bahwa Al-Quran itu begini loh, gitu. Isinya tuh ini untuk diterapkan gitu. Tapi tentu saja dengan bahasa mereka. Jadi ini sebetulnya memang adalah kerja bersama, ya. Memulainya dari situ. Nah, tapi kalau belum ada media atau tools yang seperti itu, Bu Baby, maka seperti Ibu yang mendengar sekarang mengikuti tadabbur, nah, Ibulah yang tahu bahasa kepada anak-anak itu, jadi dirubah bahasanya, dirubah cara penyampaiannya walaupun inti atau poinnya sama. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, baik Ustaz. Doni masih ada satu ini Ustaz, gimana? Kasih kesempatan. Ini Bu Guru Ustaz. Mungkin silakan ya. Ustaz ya. Iya. Ya, silakan Bu Kustin, silakan. Mungkin ada masukan juga, silakan. Bu Kustin. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Mungkin sebagai saran saja, sebelum kita tadabbur, mungkin perlu juga kita belajar untuk terjemah berkata. Seperti kami, Pak Rodian dan teman-teman tua-tua ini, saya kira juga tidak terlambat, apalagi untuk anak-anak. Seperti kata Ibu Baby tadi, misalnya aja belajar tamyiz gitu ya, ada dengan lagu-lagu gitu. Contohnya saja, Ustadz, misalnya kita belajar tentang kata ganti atau domir ya. Kita diajari dengan lagu-lagu, misalnya ka itu kamu lelaki, kuma itu kalian berdua, kemudian kalau ki itu kamu wanita. Nah ini pun waktu kami pertama belajar itu pada surat Ar-Rahman itu, yaitu ayat 16 yang memang sudah berapa kali diucapkan, yaitu misalnya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah itu saya sendiri juga bertanya-tanya kamu gitu kan, Ustadz terima kasih sekali itu karena kita juga punya ustadz atau punya gandolan istilahnya seperti ustadz ini. Sehingga kami juga sempat bertanya-tanya. Akhirnya kami melihat pada surat Ar-Rahman itu misalnya pada ayat 14, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. 15-nya dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Kemudian yang ke-16, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Jadi asumsi kita pasti setiap kali mengucapkan yang itu, Fabi Ayi itu, kemudian itu akan ada sebelumnya gitu Ustaz. Sehingga kami, kamu itu maksudnya jin dan manusia. Sehingga pada saat kami belajar Ar-Rahman, kira-kira ayat 35 kalau nggak salah itu, Yursalu alaikuma gitu ya, Ustaz. Yursalu alaikuma. Ya. Kuma itu berarti di situ untung mushaf kami itu, mushaf saya khususnya itu ada itunya, ada terjemahannya Ustaz. Sehingga kamu itu dalam kurung jin dan manusia gitu. Sehingga ini salah satunya bagaimana kalau misalnya kita nggak mentadaburi betapa mengerikannya kita itu mengartikan seperti kata Bapak yang sebelumnya tadi juga kita letterlek dari kata saja gitu yang kita terjemahkan Ustaz. Kemudian Ustaz, kebetulan saya sendiri pensiunan guru SMP. Untuk pelajaran ini biologi itu memang ada. Jadi ada pembuahan. Kenapa begitu? Karena SD, SMP itu jangan salah Bapak Ibu itu ternyata juga anak-anak itu ada yang sudah mengenal seks, sudah juga berhubungan seks. Mohon maaf. Sehingga kalau kita guru-guru di SMP tidak mengajarkan dengan mungkin pendidikan seks dengan tapi tidak frontal, maksudnya dengan bagaimana sistem pembuahan. Biasanya kita guru-guru itu kita sendirikan, laki-laki kita sendirikan, perempuan kita sendirikan di laboratorium, kemudian kita biasanya mengajarkan pembuahan. Kebetulan saya sendiri guru matematik, tapi teman saya yang biologi itu biasanya mengajarkannya begitu, sehingga pada saat diajari tentang pembuahan, anak-anak itu paham, sehingga ada ketakutan di situ. Nah, kalau kita amati, kita teliti ya, biasanya kita ada classroom action research gitu. Kenapa sih anak SMP ada yang sampai berbuat hubungan suami istri, pacaran, berani ini, berani mohon maaf Bapak Ibu, berani ciuman, akhirnya mau sampai ke yang seterusnya gitu. Sehingga kami guru-guru itu khawatir sekali. Akhirnya anak-anak itu harus diberitahu bahwa kalau kamu nanti
begini, itu nanti akibatnya begini. Sehingga anak-anak itu ternyata efektif sekali dengan diajarkan, bukan berarti diajarkan yang sampai frontal, mohon maaf ya, mungkin ortogon yang biasa aja gitu ya. Tidak apa yang maksud saya yang sampai jelimet gitu, Bapak Ibu. Akhirnya anak-anak ini kalau saya amati, kamu diajarin begini dengan tidak diajarin bagaimana. Banyak, hampir sebagian besar tuh anak-anak nggak paham tentang itu. Sehingga anak-anak lebih berhati-hati. Tapi dengan sendirinya ya kita biasanya mulai dari tahap pertama apa sehingga hati-hati betul gitu. Ya yang bahaya itu kalau yang diajarkan baru anak yang mungkin LKS tadi atau worksheet tadi mungkin yang masih tingkatnya kelas 1, kelas 2 gitu. Nanti insya Allah juga nggak apa-apa kelas 1, 2 atau 8 diajarin, tapi yang bagaimana mengarahnya ke kelas 9 sudah agak disendirikan tadi anak-anak gitu untuk diajarkan. Jadi memang pendidikan seks atau seperti itu memang di SMP ada dan tidak boleh SD SMP tidak diajarkan, jangan diajarkan. Bahaya sekali Bapak Ibu. Karena kami merasakan bagaimana berapa puluh tahun itu mengajar di SMP, anak murid saya itu juga mohon maaf ada yang sudah hamil gitu. Seperti itu Bapak Ibu, kalau dulu murid sampai seperti itu berarti mereka itu kan kadang sampai nggak tahu, memang umumnya nggak tahu. Jadi mohon maaf kalau mungkin perlu dipikirkan lagi, tidak usah diajarkan. Jadi di sekolah itu sudah ada kurikulum yang mengatur itu. Mohon maaf Ustaz, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin yang mau bertanya lagi, insya Allah minggu depan masih ada Kamis, Ustadz ada bagian keduanya. Jadi silakan gabung lagi di ini sama yang sama. Jadi kajian online subuhan setiap Kamis jam 5, insya Allah. Nah baiklah kita akhirin untuk yang hari ini. Ustadz tolong sampaikan doa dan sebagainya Ustadz. Untuk silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betul sekali tadi menyambung sedikit Bu Kustin, memang pada tempat yang tepat ya, pengajaran itu memang akan memberikan dampak yang bagus. Tapi kalau tempatnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, maka juga akan berdampak yang mungkin jadi tidak baik gitu. Jadi mudah-mudahan salah satunya adalah bagaimana kita menjelaskan mengenai Ramadan, bahwa Ramadan itu bukan sekedar puasa, tidak makan, tidak minum, festival kuliner, bukan itu. Itu bagiannya, tapi bukan itu intinya, ya poinnya. Poin besarnya adalah Al-Quran, bulan literasi, bulan belajar. Ya tadi disampaikan oleh Ibu yang bertanya tadi di chat, bulan seperti masuk ke dalam kelas. Ya kemudian nanti dari kelas itu kita akan mendapatkan pelajaran yang kita pakai untuk 11 bulan dalam kehidupan berikutnya. Ya, jadi karakternya yang kita pelajari dan kita ambil sebagai pelajaran. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.